Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi ma ada dahran wa adlama wa ala mahallahum yawm as-safa'ati wal akbar. Ma'asyiral muslimin, pengantar pengantin yang hadir di siang hari ini. Pertama-tama tentu kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah hati kita senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan dan rasa syukur, karena dengan ketiga rasa itulah yang bisa membuat kita senantiasa bahagia menjalani hari dan kehidupan kita, seberat apapun tantangan yang kita hadapi. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suami yang hebat, seorang suami yang luar biasa, yang setia sama istrinya, yang kemudian mengangkat derajat para istri sehingga istri-istri yang ada di dunia ini menjadi bermartabat dibanding sebelumnya, di mana perempuan itu dikucilkan dan bahkan bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Tadi malam saya dibisik oleh pengantin supaya menasehati dia, karena ini permintaan langsung, maka tentu saya akan merasa bersalah kalau tidak mengikuti permintaan adinda saya ini, adinda Erni. Padahal sesungguhnya tugas yang paling berat buat saya itu adalah jadi penasehat perkawinan. Ada dua tugas saya itu paling berat saya rasa, yaitu jadi khutbah dan jadi penasehat perkawinan. Kenapa? Karena menjadi seorang penasehat perkawinan itu berarti saya harus siok kaleku utuju alaweu, karena saya harus bisa memberikan contoh di dalam kehidupan masyarakat bagaimana menjadi suami yang hebat dan luar biasa. Satu hal yang saya pikirkan adalah ada kesalahan, yang ada kekurangan di Indonesia ini. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru kalau ada yang hadir di sini. Ada kesalahan di Indonesia karena di kurikulum kita tidak ada pelajaran yang mengajarkan bagaimana menjadi seorang suami dan bagaimana menjadi seorang istri. Tidak ada di kurikulum kita. Sehingga di rumah juga kadang-kadang anak kita yang akan menjadi calon suami dan anak kita yang menjadi calon istri, tidak ada lembaga adat atau lembaga apapun yang mengharuskan kita bertanggung jawab untuk mengajari anak kita bagaimana menjadi suami dan bagaimana menjadi istri yang baik. Namun syukur alhamdulillah ada agama kita, ada Islam yang mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang pasangan suami istri agar senantiasa bahagia dalam menjalani dan mengarungi kehidupan ini. Saya mengutip Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang senantiasa dibaca di awal-awal akad nikah. Wa min ayatihi an halakalakum min anfusikum aswaja. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran bahwa ternyata pasangan kita itu adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Pertanyaan kita, kalau Bapak Ibu sitamu ayat, apa yang kita lakukan? Kalau kita selama ini paham ya ayat Al-Quran ya, selama ini yang kita pahami itu ayat adalah ayat Al-Quran. Ternyata pasangan kita itu juga itu adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah.
Nah, bagaimana kita memperlakukan ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah ini? Tentu seperti itu juga caranya kita memperlakukan pasangan kita. Di budaya saya, kebetulan saya campuran Mandar Patai Patinjo. Itu kalau kita lihat ayat Al-Quran, saya disimpan di atas lemari, tidak boleh ada di atasnya. Ya, mungkin adatnya juga Bapak Ibu seperti itu ya. Kalau adat Mandar itu dan adat Patinjo Patai itu, kalau si tamu ke Quran ditaruh datengan nih. Apa artinya? Ternyata pasangan juga ini adalah ayat. Jadi kalau kita berpasangan itu harus dipadatengangi, artinya dihargai pasangan kita. Jadi tanya saya nggak bene menghargai mane, tapi mane juga menghargai bene. Harus adil, harus seimbang. Ya. Nah, bagaimana wujud penghargaan itu? Tentu banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah sebagai bukti penghargaan kita kepada pasangan kita. Sekarang ini kan lagi zaman handphone, ya. Hampir yang tidak terpisahkan dari kita itu adalah handphone. Seperti saya ini, saya haram untuk supaya pas 10 menit saya berhenti, ya. Jadi kesalahan kurikulum, kita tidak diajarkan bagaimana cara suami yang baik, istri yang baik. Terus kemudian ternyata kita hanya bernasihat ya paling lama 10 menit, ya. Jadi saya kira saya lanjutkan ini bahwa kita harus menghargai pasangan kita. Jadi adinda saya Ernisam dan Abdul Halim, si hargai, saling hargai, ya. Karena siapa yang akan menghargai pasangan kita kalau bukan kita, ya. Ada ibu-ibu mau agar suaminya dihargai, tapi di rumah dia tidak pernah hargai suaminya. Bagaimana bisa suami kita dihargai orang kalau istri sendiri tidak menghargai suaminya? Jadi kalau kita ketemu ayat, yang pertama yang harus kita lakukan, kita hargai. Erni, kalau selama ini mungkin setiap hari pegang handphone, setiap jam, setiap detik, setelah ada suami, sisihkan itu handphone. Tidak ada yang lebih berarti dibanding suami saya. Demikian juga sebaliknya. Abdul Rahim, ya, Abdul Halim, sisihkan handphone, karena ternyata yang lebih berharga adalah istri kita. Kadang-kadang kita ini, saya pelajari manusia-manusia yang ada, bahwa kadang-kadang kita tidak menghargai orang yang berhadapan dengan kita. Kita lebih menghargai handphone kita. Kita ketemu orang bicara seperti itu. Akhirnya apa? Padahal yang lebih berharga itu adalah yang di depan kita. Yang nelpon itu ya nomor 2. Nah, seperti itu ini. Dan Halim, adinda saya Halim. Itu yang pertama yang kita lakukan kepada ayat. Kalau kita muki ayat, ya. Apalagi yang kita lakukan terhadap ayat itu, ya. Yang kedua yang kita lakukan kepada ayat itu adalah dibacai, ya kan? Kita baca Quran, ya, dipelajari, dipahami, kemudian dilakukan. Artinya apa? Erni pelajari si Halim, ya, pelajari Halim pelajari Erni, saling mempelajari. Oh, ya tuh tanah kelok maneu tete, ya tuh tanah kelok beneku tete. Jadi saling mempelajari, sehingga karena kita sudah saling memahami, apapun yang terjadi dalam bahtera rumah tangga kita, ya, saya kira akan gampang penyelesaiannya, karena kita sudah saling memahami, ya. Jadi dibaca karakternya, dibaca sifat-sifatnya, bahkan kalau perlu dibaca itu apa nama obsesinya, diranjang misalnya, ya. Karena kalau suami istri kan kita bicara ranjang juga, ya, nggak bisa disembunyikan itu. Tanya obsesinya apa. Kalau lama-lama pengantin mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kan suami itu biasa tergoda dengan obsesi terhadap perempuan lain. Kutanai maneta, apa sih itu lagi di otakmu? Mungkin lagi apa? Saya kayaknya tertarik kalau guru. Nanti tenang, nanti saya beli pakaian guru. Pakai beli pakaian guru, tapi pakai dalam kamar, ya.
Jangan dipakai di luar, nanti ketahui orang ibu rumah tangga pakai guru. Ditanya lagi, apa sih lagi di otakmu? Saya mau Cina bagaimana itu peluang. Beliki pakai yang peluang, tapi pakai di kamar. Itu namanya memenuhi obsesi dari suami kita. Karena menurut penelitian, suami-suami itu ternyata terlalu liar obsesinya terhadap wanita. Jadi hati-hati. Ya, senyum-senyum saling. Kemudian yang ketiga, ayat itu diapain ya? Kalau ayat itu kan biasanya orang kalau di kampung kita itu nambil sedikit, nah jadikan jimat, nambil sedikit, nah kantongi, nah jadikan baca-baca, nah jadikan jampi-jampi. Artinya apa? Kalau kita saling berpasangan seperti ini, maka jadikan istri kita sebagai jimat, ya. Kemanapun kita pergi, ya, istri selalu yang nomor satu di hati. Ke pulau kemana, ke pulau Jawa, siapa tahu tugas atau kemana, istri harus yang nomor satu. Kalau perlu di handphone itu ada fotonya istri itu. Tapi jangan seperti yang pengusaha itu ada fotonya istrinya di handphonenya. Ditanya, Pak, kenapa itu ada foto fotonya istri di handphone? Bagus ini karena setiap saya punya masalah saya lihat foto istri saya. Ternyata, begitu ya, selesai masalah. Bukan selesai masalah. Masalah saya menjadi ringan karena ternyata masalah saya lebih berat kalau ketemu sama istri saya di rumah. Itu salah itu, bukan itu jimat itu ya. Jadi jadikan jimat. Ya, ini dijadikan jimat jangan juga salah karena ada juga itu yang saya pernah bincang-bincang salah seorang petinggi di Polewali, dia bilang sama saya, Ustaz, katanya istri itu adalah jimat. Iya, istri itu jimat. Dia bilang sama saya, kalau begitu bagus ya kalau banyak jimat tak. Wah, bahaya juga kalau begitu. Cukup satu saya jimat, tapi jimat itu adalah sesuatu yang sangat berarti buat kita. Bapak Ibu sekalian, saya tahu bahwa sangat panas dan proses pernikahan tadi ini panjang. Walaupun cuma satu ayat saya bacakan, itu hanya awalnya surah Ar-Rum ayat 21, tapi saya yakin ini bisa berkesan buat kita, bisa menjadi sesuatu yang tertinggal di benak kita untuk kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan. Saya kira seperti ini saja amanah saya. Satu lagi yang saya kritisi, Departemen Agama ada biasa dibaca itu, barang siapa suami tidak menafkahi istri 3 bulan berturut-turut maka bisa jatuh talak katanya. Masalahnya itu nafkah itu berapa? Itu kan tidak jelas. Apakah 5 juta per bulan atau 10 juta per bulan? Itu harus jelas sebenarnya, ya. Ini kritik juga buat kalau ada Pak KUA di sini. Saya kira demikian amanah saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Walaupun singkat pendek daripada kepanasan seperti ini, saya kira lebih baik kita amalkan ketika tiba di rumah. Wallahul hadi ila siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.